Hai semuanya, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas sesuatu yang mungkin this is a new, karena di sini aku bakal bahas tentang accounting atau akuntansi. Sebelum-sebelumnya kan aku kayak pernah bahas tips lolos masuk akuntansi, keuntungan masuk akuntansi, dan lain-lain. Sekarang aku bakal mulai bahas materi-materi tentang akuntansi guys, karena memang udah agak lowong juga, udah lulus. Jadi apa salahnya aku kayak nggak berbagi aja gitu ya tentang ilmu-ilmu yang aku tahu seputar akuntansi. Nah, video ini tuh terbuka banget buat siapapun yang mau belajar akuntansi, baik untuk anak SMK akuntansi, SMA IPS gitu ya, yang lagi memperdalam akuntansi, atau misalnya mahasiswa yang lagi belajar akuntansi dan ngerasa agak buta gitu ya dengan akuntansi dasar. Atau misalnya ada yang udah advance gitu tapi mau nge-review lagi tentang akuntansi. Nah, cocok banget nonton video ini sampai akhir. Nah, thank you banget ya udah klik video ini. Langsung aja kita bahas seputar akuntansi dasar atau basic accounting. Oke guys, jadi sini judulnya adalah tips cepat dan lengkap belajar akuntansi dasar langsung jago. Nah, ini tuh bukan sebatas clickbait doang. Aku harap setelah nonton video ini, kamu tuh kayak langsung bisa memahami tentang akuntansi dasar, oke? Oh ya, anyway, kenalin aku adalah Rata Pramesti, salah satu lulusan dari akuntansi ya, jurusan akuntansi di salah satu PTN. Oke deh, langsung aja. Nah, yang perlu pertama kali dipahami buat teman-teman yang lagi belajar akuntansi adalah tahu makna dari akuntansi sesungguhnya. Akuntansi berasal dari bahasa Inggris, accounting, yang artinya adalah proses ya. Jadi adalah proses guys. Proses apa nih? Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan. Jadi seputar ini aja. Kayak mulai dari dicatat, terus nanti digolongkan gitu ya ke akun mana, diringkas, dijadikan laporan keuangan, dan pada akhirnya tuh si laporan itu tuh nggak didiemin aja, tapi bakal dianalisis sama bagian accountingnya. Buat nanti bisa dilaporkan ke pemilik perusahaan atau misalnya investor gitu. Nah, kegiatan ini tuh tentunya dilakukan secara rutin dan berulang kali. Jadi kayak bukan mood swing gitu ya, bukan kayak semau moodnya, tapi memang selalu dilakukan per periode bahkan per bulan, per hari juga ya dicek gitu ya. Jadi setelah ada transaksi keuangan, nanti kita bahas transaksi keuangan itu seperti apa. Kayak gitu ya. Jadi itu adalah proses ya. Proses mulai dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, sampai penganalisisan. Oke, semoga dapat poinnya. Nah, yang kedua adalah teman-teman perlu tahu dan memahami gitu ya prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi dasar itu setidaknya ada tiga guys. Yaitu prinsip entitas atau entity, objectivity atau objektivitas, dan prinsip biaya atau cost. Bedanya apa nih? Kalau prinsip entitas, di sini entitas tuh kayak tidak ada campur tangan guys. Jadi pokoknya kejadian atau kegiatan keuangan suatu usaha itu nggak boleh dicampur tangan dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya. Makanya kenapa harus ada pelaporan khususnya. Jadi jangan sampai di satu ini antara laporan keuangan pribadi sama yang bisnis, karena nanti bakal berantakan. Oke? Yang kedua, objectivity. Di mana artinya adalah catatan dan laporan akuntansi itu harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya. Ya, jadi harus bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Nah, jangan sampai malah jadi subjektif nih. Malah nanti nggak bisa dipercaya dan nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah prinsip kos atau biaya. Yang mana harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Jadi bukan biaya yang kayak dipotong, di cut off oleh biaya-biaya yang nggak jelas itu. Jadi harus berdasarkan biaya yang sesungguhnya. Biar nanti bisa keevaluasi nih. Itu tuh udah efisien belum si biayanya, kayak gitu ya. Oke, jadi tiga pemahaman prinsip akuntansi ini perlu dipahami ya guys ya. Oke, aman ya? Udah tahu pengertian, udah tahu prinsip, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya adalah teman-teman perlu tahu juga
perusahaan menurut kegiatannya. Karena nanti selanjutnya bakal dibahas juga kayak akuntansi berdasarkan si perusahaannya. Itu bakal cukup beda gitu ya pencatatannya. Jadi perusahaan itu dibagi menjadi 3 gitu ya. Ada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Bedanya apa? Kalau perusahaan jasa ya berarti yang menjual jasa ke pelanggannya. Kayak misalnya bisnis laundry gitu ya. Atau misalnya yang berhubungan sama jasa lah guys ya. Atau misalnya perusahaan dagang nih. Yang kedua perusahaan dagang ya. Kalau perusahaan dagang berarti bukan jasa. Berarti ada barangnya, ada wujudnya gitu ya. Nah, jadi bisa jadi membeli barang dagang dan menyimpan barang dagangannya atau menjual barang dagangnya gitu. Nah, ya. Jadi pokoknya dibeli dulu nih misal barang dagang dari tempat orang, nanti dijual gitu. Jadi ada nanti namanya inventory atau persediaan. Nah, yang ketiga adalah perusahaan manufaktur atau pabrik. Jadi biasanya itu mulai dari nol guys. Dari mulai beli raw material, bahan bakunya, terus diolah nih bahan bakunya menjadi work in process gitu ya. Barang setengah jadi, sampai akhirnya barang jadi finish good-nya. Nanti tinggal dijual deh gitu. Jadi bedanya itu guys. Nanti bakal ada akuntansi untuk perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Oke? Tapi kayak secara garis besar di sini aku bakal bahas. Nah, udah tahu nih poin yang ketiga, sekarang masuk ke poin yang keempat. Ini yang penting banget, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini dimulai tadi ya, dari yang aku bilang dari awal, itu harus ada namanya bukti transaksi. Kalau misalnya nggak ada bukti transaksi, ini nggak akan bisa dijadikan dasar gitu ya, untuk melakukan siklus akuntansi. Jadi harus ada bukti transaksinya. Entah itu nota, kwitansi, dan lain sebagainya. Oke? Nah, setelah ada bukti transaksi, dilanjut ke jurnal. Lalu ke buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan laporan keuangan. Nah, biasanya setelah jurnal penyesuaian ini ada neraca setelah jurnal penyesuaian. Gitu ya, atau worksheet. Nah, ada juga jurnal pembalik tapi itu opsional. Jurnal pembalik itu biasanya membalikan yang udah disesuaikan. Gitu ya. Jadi ini guys ya, jangan sampai lupa gitu ya kayak si prosesnya. Transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, sampai laporan keuangan. Kita bahas satu-satu. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi keuangan? Transaksi keuangan tuh kayak ya apapun kegiatan keuangan guys. Baik misalnya kita dapat uang atau kita ngeluarin uang. Gampangnya gitu. Misalnya kalau misalnya kita dapat uang, kita tuh lagi jual barang. Kita kan dapat setoran gitu ya. Atau misalnya kita tuh butuh duit nih, kita pinjam ke bank. Atau misalnya pinjam ke kreditur kayak gitu. Jadi minjem uang dari luar perusahaan. Atau misalnya kita tuh lagi butuh stok barang nih kan. Jadi beli peralatan dan perlengkapan. Kita punya karyawan nih, kita harus bayar dong. Mereka nggak mungkin mereka cuma-cuma ya kerjanya. Jadi kita bayar gaji. Pokoknya apapun transaksi keuangan. Oke? Nah, setelah ada transaksinya nih, kita perlu tahu juga yang dinamakan unsur persamaan akuntansi. Di mana ini tuh nggak akan pernah berubah ya guys ya. Yaitu harta sama dengan utang tambah modal. Harta itu yang dimaksud adalah kepemilikan perusahaan. Misalnya kayak kas, piutang, gitu ya. Perlengkapan, dan lain-lain. Kalau utang tuh kewajiban perusahaan yang harus dibayar. Ya, kalau modal tuh klaim pemilik perusahaan. Nah, di sini ada saldo normal akunnya juga, guys. Mulai dari harta, modal, utang, pendapatan, beban atau biaya. Ya. Nah, di sini yang membedakannya itu adalah saldo normalnya. Kalau aku biasanya dulu gini, pas SMA ya belajar itu, kalau misalnya saldo normalnya bertambah di debit, itu hanya berlaku untuk harta dan beban. Nah, sisanya kalau misalnya bertambah itu bakal dikredit. Nah, jadi gitu aja guys. Pokoknya inget ya, hartanya itu atau bebannya itu bertambah di debit, sisanya dikredit. Utang, modal, sama pendapatan. Nah, tinggal kebalikannya deh. Kalau misalnya harta beban berkurang, berarti dicatat di kredit. Sisanya kebalikannya, utang, modal, pendapatan, kalau berkurang dicatat di debit. Ngeh nggak ya? Kalau misalnya teman-teman belum ngeh, coba dengerin lagi penjelasan tadi ya. Pokoknya kalau harta beban bertambah, dicatat di debit.
Sisanya kredit ya, utang modal pendapatan. Oke, coba nih kita latihan ya. Misalnya, kita mau ngejurnal guys ya, ini udah ada transaksinya nih. Suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan, harganya 100 juta secara tunai. Nah, di sini tuh mempengaruhi debit dan kredit ya guys ya, jadi harus balance, harus seimbang. Kalau misalnya perusahaan beli kendaraan, kendaraan itu kita kategorikan dulu. Itu tuh sebagai harta, utang, atau modal. Oke, berarti kan dia nambah harta kita. Nah, kendaraan itu termasuk harta tetap guys ya. Nah, jadi situ kendaraan atau aktiva tetap 100 juta di debit ya, karena kan dia masuk harta, harta bertambah di debit. Nah, kita tuh ngeluarin uang secara tunai. Kalau tunai itu pasti kas guys. Kasnya berkurang 100 juta juga. Oke? Nah, lanjut. Lalu, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi. Harganya 50 juta secara kredit. Nah, tadi kalau secara tunai kasnya berkurang. Nah, ini yang membedakan ya. Sekarang kalau misalnya beli mesin fotokopi 50 juta berarti mesin fotokopi itu sifatnya itu adalah jangka panjang guys ya. Maksudnya tuh kayak bukan kayak tinta gitu ya. Tinta kan kalau habis langsung diisi. Kalau tinta masuknya ke perlengkapan. Kalau mesin kayak gitu masuknya ke peralatan. Ya, jangka waktunya lebih lama. Lebih dari 1 tahun biasanya. Nah, terus kalau misalnya kredit ya, kalau kredit berarti utangnya bertambah. Nah, utang tuh bertambah di sisi kredit. Ini utang ya guys ya, bukan uang. 50 juta. Oke, lanjut. Mr. X melakukan penyetoran 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Oke, berarti kasnya bertambah 75 juta, modalnya bertambah. Modal bertambah di sisi kredit 75 juta juga. Lanjut. Nah, pengambilan atau penarikan kas untuk pribadi pemilik sebesar 300.000. Nah, pengambilan uang atau ya buat pengambilan pribadi pemilik itu masuknya prive guys. Prive gitu ya. Nah, prive-nya itu berarti kan berkurang gitu ya, 300.000. Dan di sini, oke, modalnya itu kan berkurang. Kalau modal berkurang dicatat di sisi debit 300.000. Nah, kreditnya adalah prive 300.000. Oke. Nah, seputar jurnal akuntansi segitu aja. Lanjut kita masuk ke buku besar. Tadi udah transaksi keuangan, terus jurnal, sekarang buku besar. Buku besar itu adalah buku yang berisi semua rekening yang ada di dalam laporan keuangan. Atau yang ada udah di jurnal gitu guys ya. Tadi kan di sini harta sama dengan utang tambah modal ya, ini persamaan akuntansinya. Nah, di sini buku besar tuh kita tuh kayak tinggal bedain aja berdasarkan akunnya guys. Misalnya di sini ada harta, ada utang, ada modal. Kalau yang sebelah kanan itu tuh adalah sisi debit. Kalau yang sebelah kiri sisi kredit. Jadi misalnya kayak gini ya. Ini berarti hartanya itu saldonya 11.500, hutangnya saldonya 1.000, modalnya saldonya 12.500. Oke, kalau ini untuk pendapatan, biaya, dan prive. Nah, kalau misalnya pendapatan, pendapatan itu kalau misalnya di sisi kredit berarti menambah modal. Kalau biaya, mengurangi modal. Kalau prive juga mengurangi modal. Nah, contoh buku besarnya seperti ini guys. Misalnya ya, kas tanggal 1 bertambah 1 juta. Berarti kan di jurnalnya itu kas bertambah di debit kasnya, lalu kreditnya modal 1 juta gitu ya. Nah, buku besarnya kayak gini. Ini sebelah kiri misalnya kas ya guys ya. Tanggal 1 jumlahnya 1 juta. Nah, kalau modalnya juga di sini 1 juta. Tanggal 5, 5 juta. Di sini juga 5 juta. Oke? Jadi kayak saldo untuk kasnya 6 juta, modalnya juga 6 juta. Balance. Berarti benar. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi udah buku besar, sekarang lanjut neraca saldo. Neraca saldo itu adalah daftar yang berisi kumpulan seluruh rekening atau perkiraan dari buku besar. Jadi masukin semuanya gitu ya. Mulai dari kas, piutang, kendaraan, peralatan, hutang, modal, pendapatan, beban. Pokoknya kayak yang tadi tuh. Harta, utang, modal, pendapatan, beban, atau biaya. Nah, di sini juga debit kreditnya harus sama ya. Ini dicontohin aja neraca saldonya seperti ini. Oke, lanjut ke jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini biasanya menyesuaikan saldo-saldo atau rekening ke saldo yang sebenarnya dengan periode akuntansi.
Nah, jadi kayak memisahkan juga pendapatan dan beban dari suatu periode ke periode lain. Nah, akun apa aja sih yang disesuaikan gitu ya? Ada pendapatan, beban, dan penyusutan. Kalau pendapatan tuh sama beban tuh biasanya yang diterima di muka atau dibayar di muka, atau piutang, atau beban yang harus dibayar gitu. Kalau penyusutan misalnya penyusutan kendaraan. Contohnya gimana nih? Contohnya misalnya di sini, gaji bulan Desember sampai dengan tanggal 31 sebesar 2 juta belum dibayar. Nah, ini kan harus disesuaikan ya. Berarti kita jurnalnya itu beban ke utang. Beban gajinya bertambah 2 juta, utangnya bertambah 2 juta. Nah, ini harus disesuaikan, guys. Contoh lagi, tanggal 31 Desember, sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500.000. Oke, berarti di sini piutang perusahaan bertambah. Jadi piutang tuh yang bakal diterima gitu, guys. Yang bakal diterima oleh perusahaan 500.000, pendapatannya juga bertambah 500.000 di kredit ya, guys ya. Piutang bertambah di debit karena dia harta, pendapatan bertambah di kredit karena dia masuk ke akun pendapatan. Oke, gitu ya. Lanjut ke worksheet atau neraca lajur. Itu biasa kertas berkolom yang kayak panjang gitu ya guys ya, yang digunakan sebagai alat bantu penyelesaian pekerjaan akhir tahun, biar lebih mudah menyelesaikannya. Contohnya kayak gimana? Kayak gini. Ini contoh aja ya. Di sini ada nomor akun. Nah, nomor akun tuh disesuaikan sama akunnya tadi guys. Harta tuh biasa 1, terus di sini utang tuh 2, 3 tuh modal, depannya ya, 4 pendapatan, 5 beban, gitu. Nah, di sini ada misalnya neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah jurnal penyesuaian, laba rugi, dan neraca. Oke, ini laporan keuangannya masih kosong gitu ya. Nah, di sini baru sampai jurnal penyesuaian. Nah, ini akun-akun yang di bawah jumlah ini guys, ini biasanya yang belum ada di akun-akun di atasnya gitu. Ini tambahan gitu ya. Ini biasanya ketika jurnalnya udah ditutup gitu, ini ditambahin di sini. Dan ini harus balance guys, di neraca saldo balance, jurnal penyesuaian balance. Nah, nanti juga di sini kalau misalnya ada angkanya, itu juga harus balance. Nah, oke gitu ya. Setidaknya itu udah jadi gambaran. Lanjut ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun nominal guys. Jadi akun tuh ada akun nominal sama real. Kalau akun nominal tuh pendapatan sama beban. Jadi yang harus diselesaikan di tahun tersebut. Misalnya kayak pendapatan, pendapatan tuh misalnya tahun 2022 gitu ya. Diselesaikannya tuh ya di tahun 2022. Nanti tahun 2023 ya dimulai lagi dari nol. Makanya kenapa harus ditutup? Ditutup tuh di nol kan guys ya. Jadi di sini tuh untuk menutup rekening pendapatan, menutup rekening beban, menutup rekening ikhtisar laba rugi, dan menutup rekening private. Oke, contohnya untuk jurnal penutup itu adalah misalnya menutup akun beban listrik 5 juta. Nah, jadi di sini kita tinggal menggunakan akun ikhtisar laba rugi. Jadi kan awalnya beban listrik itu kan di debit ya guys ya. Karena kan bertambah gitu ya. Nah, kita ke kreditin, debitnya kita ganti ikhtisar laba rugi. Jadi ikhtisar laba rugi itu beban listrik 5 juta. Oke. Kalau misalnya pendapatan, awalnya saldo normal pendapatan ketika bertambah di kredit. Nah, kita debitin, jadi pendapatannya 10 juta, ikhtisar laba ruginya di kredit 10 juta. Lanjut, ini jurnal pembalik guys. Jurnal pembalik itu sifatnya opsional. Jadi dapat dilakukan atau dapat pula tidak dilakukan. Dan nggak semua AJP atau ayat jurnal penyesuaian tuh dibalik. Yang dibalik itu adalah hutang biaya, piutang pendapatan, yang diterima di muka dengan pendekatan pendapatan, dan biaya diterima di muka jika digunakan pendekatan beban. Oke, contohnya nih, misalnya beban sewa hutang sewa, jadinya hutang sewa beban sewa, gitu, tinggal dibalik. Terus piutang pendapatan, pendapatan piutang, gitu ya. Ini tapi by jurnal penyesuaian. Oke, nah terakhir laporan keuangan guys. Nah laporan keuangan itu ada 4. Laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi itu berhubungan sama pendapatan, beban, dan laba ruginya, biar tahu berapa laba atau rugi. Laporan neraca itu harta utang modal. Laporan perubahan ekuitas tuh modal awal, modal akhir, laba rugi, private. Kalau laporan arus kas tuh arus kas operasi, investasi, dan pembiayaan. Nanti detailnya kamu bisa
baca lebih lanjut. Kalau ini kayak secara umumnya aja guys ya. Contoh, contoh laporan laba rugi kayak gini guys. Misalnya di sini ada pendapatan, jumlahnya segini, bebannya segini. Jadi kayak tinggal kita kurangin. 12.900.000 kita kurangi 12.250. Jadi di sini masih positif. Kalau positif laba, kalau negatif rugi. Lanjut, kalau laporan perubahan modal, itu biasanya modal awal, akhir, laba, sama private. Ini misalnya nggak ada prive-nya gitu ya. Jadi sini modal tinggal ditambah sama laba. Modal awal tambah laba jadinya segini. 500 juta 650 ribu. Lanjut, misalnya neraca nih. Neraca itu tuh khusus untuk harta utang modal. Oke, tadi kan pendapatan bebannya udah di laba rugi. Neraca itu harta utang modal. Ini misalnya harta sama utangnya sebelah kiri, hartanya sebelah kiri, utangnya sebelah kanan. Nah, kalau modalnya juga sebelah kanan. Di sini kalau misalnya ditotalin harus sama. 553.250. Terakhir ini laporan arus kas, guys. Jadi tadi ya ada arus kas operasional, misalnya laba, piutang, hutang, arus kas investasi, misalnya aset tetap, dan arus kas kegiatan pendanaan. Oke, so far gitu aja untuk pembahasan di materi akuntansi dasarnya. Semoga ada yang nyantol gitu ya dan bermanfaat. Buat teman-teman yang mau belajar akuntansi, mau bahas soal atau PR, boleh banget hubungi 08131869747. Ya, nanti kayak bisa kita tetepin waktunya mau kapan untuk private bareng aku. Atau DM IG aja ke @retapramesti. Gitu aja dari aku. Kalau misalnya kamu ada saran konten lain seputar akuntansi, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye.